Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hari ini kita bertemu kembali pada hari Rabu tanggal 22 April 2026. Kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, pikiran dan perasaan seseorang tentu tidak mudah untuk ditebak. Karena itu bisa berubah-ubah. Bisa hari ini kita senang, besok sedih. Hari ini sedih, besok perasaan senang. Bahkan seseorang yang hari ini terlihat di mata kita bersuka cita, bisa jadi sebenarnya sedang menyembunyikan kesedihan yang dirasakan. Ada ungkapan Batak yang mengatakan, tangis di Sihabunian, mekel di Sihapataran. Mungkin yang melakukannya supaya kita tidak tahu bahwa ia sedang sedih. Tentu, kita akan bisa tahu apa sesungguhnya yang dipikirkan dan dirasakan seseorang ketika ia terbuka mengatakan atau menunjukkannya kepada kita. Lalu dalam pembacaan kita hari ini dikatakan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Lalu pertanyaannya, siapa yang bisa tahu pikiran dan perasaan Yesus? Bahkan mungkin apakah murid-muridnya? Bahkan mungkin apakah Petrus mengetahui perasaan dan pikiran Kristus? Tentu saja sebagai orang dekat dengan Yesus pada masa pelayanannya, mungkin mereka tahu. Tapi dari mana mereka tahu? Bukan karena mereka memiliki kemampuan supranatural untuk membaca pikiran atau perasaan orang. Tetapi kalaupun mereka tahu pikiran dan perasaan Yesus, itu bisa diketahui dari pengalaman dan perjumpaan mereka dengan Yesus. Dari apa yang dikerjakan oleh Yesus, yang mereka lihat sendiri, mereka bisa mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan perasaan Yesus. Dari apa yang disampaikan oleh Yesus melalui sabdanya, melalui firman-Nya, maka mereka juga bisa menebak apa yang ada dalam perasaan dan pikiran Yesus. Misalnya ketika Yesus sedang naik keledai menuju kota Yerusalem, pada saat itu murid-murid menebak untuk mencoba memahami apa yang sedang dipikirkan oleh Yesus. Mengapa Yesus memilih keledai? Mengapa tidak memilih kuda? Tetapi setelah terjadi, murid-murid segera bisa memahami pikiran dan perasaan Yesus bahwa Yesus sedang mewujudkan nubuat tentang kedatangan Mesias yang diwartakan oleh para nabi. Keledai yang dinaiki oleh Yesus menunjukkan cara Yesus mewujudkan karya penyelamatannya dalam kerendahan hati, bukan dalam kesombongan, bukan di dalam kebesaran. Lalu dalam nas ini Rasul Paulus dengan sangat baik memahami pikiran dan perasaan Yesus itu dengan mengatakan di ayat berikutnya bahwa Yesus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Paulus memahami bahwa pikiran dan perasaan Yesus selalu terarah untuk mewujudkan karya penyelamatan. Apapun resiko yang akan dihadapi bahkan sampai kepada kematian. Jadi ketika semua pengikut Kristus dalam persekutuannya, dalam hidup bersama, dipanggil untuk memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, sesungguhnya kita sedang diingatkan tentang sifat Kristus yang rela berkorban, memberi dirinya bagi orang lain dalam kerendahan hati, dalam ketaatan, dan dalam kasih. Sebuah sifat
yang mungkin mudah untuk diucapkan, tetapi tidak semudah itu untuk melakukannya. Mengingat bahwa kita manusia adalah orang lemah yang mudah tergoda untuk menunjukkan ego sentris yang cenderung untuk memikirkan dan mementingkan kebutuhan diri sendiri. Tetapi dalam nats ini dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ini berbicara dengan persekutuan, berbicara tentang tubuh Kristus, gereja, di mana kita berinteraksi dengan sesama. Bahkan mungkin bukan hanya dalam persekutuan kita, tapi juga dalam interaksi kita dengan lingkungan, dengan orang-orang sekitar yang mungkin tidak seiman dengan kita. Kepada mereka juga, kita juga bisa menaruh dan mempraktekkan pikiran dan perasaan Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara, hari ini kita coba bertanya kepada diri kita, apakah kita mampu untuk memahami pikiran dan perasaan Yesus dan dalam praktek hidup kita sehari-hari meneladani Kristus. Sebab sebagai pengikut Kristus, kita wajib melakukan, menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadi pelaku ajaran Kristus di dalam kehidupan kita. Karena Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, pikulah salibnya. Artinya Yesus yang memikul salib. Kita juga harus memikul salib dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hidup kita adalah Kristus, maka berbuatlah seperti Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, hari ini Engkau mengajar kami untuk hidup bersama dengan menaruh pikiran dan perasaan kami sama seperti Kristus. Artinya, agar kami bisa meneladani Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam persekutuan kami, dalam interaksi kami dengan lingkungan di tempat kami tinggal, tempat pekerjaan kami atau dimanapun kami berada, sehingga kami tetap menjadi berkat. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Terima kasih sudah mendengarkan Renungan Harian HKBP 3 Raksa Kota. Sekaligus juga kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung dana pembangunan HKBP 3 Raksa Kota melalui nomor rekening yang tercantum di bawah ini. Kami percaya sumbangan partisipasi yang saudara-saudara berikan akan sangat berarti untuk pembangunan rumah Tuhan di HKBP 3 Raksa. Terima kasih. Shalom. Horas.